negatif gitu ya, yang toksik banget. Ya makanya pesennya kalau mau bermain sosmed ya pilah-pilah lah, kayak siap-siap lah, mana yang aja. Bisa dilihat, mana yang enggak. Kalau misalnya ada nih topik lain nih. Kalau misalnya toksisitas di internet, menurut Marani gimana nih? Tapi kan berhubungan juga dengan cancel culture gitu ya. Bagaimana orang bisa sangat toksik gitu di internet? Bagaimana menurut kalian? Ya kalau toksik sih gimana ya? Kayak setiap ya kita lihat aja kayak di akun-akun berita besar atau kayak akun besar, lihat aja komen-komennya pasti ada aja nyempil 1 atau 2. Kayak itu sih gimana ya? Ya itu aja sih, simple. Pesen kalau dari gue sih pesennya ya cuma gitulah, cuma teks gimana gak sih? Orang mah jujur aja sih kalau misalnya kayak toksisitas gitu. Tapi masalahnya gini nih, yang sedih juga tuh gini, Mus. Gini guys, ada orang yang bisa saking di cancelnya, saking ditoksikinnya itu sama internet sampai bunuh diri loh. Dan itu udah banyak ya nggak sih? Iya, karena itu kan masuknya kayak cyberbullying kan jatuh. Ya emang. Ya, cyberbullying. Itu yang sad banget sih sama semua ya keburukan internet itu sumpah keburukannya itu emang parah banget sih. Ya mau gimana lagi nggak sih, kita mau ya kita sebisanya melakukan terhadap diri sendiri kan, kita nggak bisa ke orang lain juga. Kalau mau misalnya memulai merubah dari diri sendiri juga sih kita harusnya, makanya kita bikin video ini juga sih, buat ngasih tahu kalian biar untuk nggak toksik di internet. Jangan toksik ya guys. Tolong. Boleh toksik tapi harus siap. Boleh toksik tapi di game aja. Di game aja ya, di mulai aja. Boleh toksik tapi nanti jangan nangis kalau diciduk gitu aja sih. Iya, boleh simple. Jangan nangis. Jangan enggak boleh toksik. Iya, boleh. Cobain toksik, gak ngejaga tutur kata, gak ngejaga pendapat segala macam, boleh cobain. Enggak, kayak nggak ada yang ngelarang. Cuman siap aja nangis, konsekuensinya gitu. Jangan nangis kalau nanti depan rumah tukang bakso lewat bawa walkie-talkie kan. Siap-siap gedor rumahnya. Jangan ya, tapi jangan toksik, jangan menyinggung hati orang lain. Ya kalau bisa baik-baik lah di internet. Gini kan, kayak banyak kasus juga kayak kita aja lihat kasus yang ngetoksik atau kayak ngehujat Deddy Corbuzier segala macem, taunya pas diciduk maaf klarifikasi segala macem. Karena ya itu orang-orang yang toksik di internet itu biasanya hanya berada di internet, karena ada teorinya juga yang mengatakan bahwa orang-orang yang berani di internet itu mereka nggak diakui di dunia nyata gitu, jadi dia mencari pengakuan di dunia maya. Kayak gitu sih. Makanya kasian banget ya itu. Jadi kita semua tidak diakui di dunia nyata karena kita toxic banget kalau main di Land of Dawn. Oh, gue enggak alhamdulillah. Kalau menurut orang sih kia ngapain kita harus nyari sampai kayak pengakuan dari orang gitu sampai segitunya, ya nggak sih? Gimana ya, kayak kasihan banget sih orang saking nggak diakuinya sampai di internet harus gitu. Ya makanya salah satu yang jadi bukan keburukan negatif dari sosmed ya itu kayak banyak call atau akun-akun yang emang ya seperti itu, terus yang sangat negatif gitu ya, yang toksik banget. Ya makanya pesennya kalau mau bermain sosmed ya pilah-pilah lah, kayak siap-siap lah mana yang aja. Bisa dilihat, mana yang enggak. Terus kayak sosial media juga kadang kan emang bener-bener nyita waktu kita, kayak kita 24/7 bisa banget kayak nge-scrolling down terus nge-scroll Twitter dari pagi sampai malam gitu ya. Ya, dan kita nggak sadar gitu loh, kayak kadang kita buka jam 7 pagi, tiba-tiba gak kerasa udah jam 10 siang atau 10 pagi. Kayak algoritma atau sistem yang dibuat oleh teknologi perusahaan sosial media itu kayak gitu. Kayak gimana caranya kita tuh dibuat nyaman gitu. Ya tau lah, ketika udah nyaman kan jadi sayang, intinya gitu, simpelnya gitu. Ya kita sayang nge-scroll Instagram, nge-scroll timeline segala macam, akhirnya gitu. Makanya kita sebagai manusia jangan mau dirobotkan oleh robot. Itu kan sistem yang dibuat sama sosial media kan. Jadi kayak mau benar-benar ya kita harus bisa manfaatin lah. Kayak harus benar-benar jangan sampai benar-benar manteng itu sosial media, karena kehidupan nyata tuh bukan di sosial media, dan juga dunia maya, dunia palsu, ya cuma palsu gitu loh. Itu sih kalau keburukan sosmed.
Itu. Memang Tapi kenapa toxicity marak banget ya di Indonesia ya? Yang waktu itu ada penelitian dari Microsoft, guys, yang netizen paling netizen paling tidak sopan di seluruh Kurang Asia sopan. itu, ya adalah netizen Indonesia katanya. Dan selain itu, ya setelah penelitian itu diposting sama Microsoftnya disampah-sampahin sama netizen Indonesia. di Di mana penelitian mereka tidak langsung terbukti itu ya. Kalau itu dijadiin skripsi Iya, itu udah bener A++++ gitu. Pak, tingali Pak. Dengan Skripsi begitu, orang langsung terbukti Pak. Gitu ya anjir. bener. Apa ya di Tapi Indonesia ya? itu Gini kan nih. bagus kan. Itu mengangkat bahwa Indonesia itu gotong royong, Oh satu tentu padu. saja. Tentu Kita Tapi dalam saja. kita hal yang diserang, buruk. tapi kita dalam hal yang nggak buruk itu salah. bagus lah. Kayak contohnya pas itu kayak kita dijelekin sama negara apa, kita serang di sosial media kan. Belum tahu keyboard warrior Indonesia kayak apa. Oh, Bener. keyboard warrior. Kalau misalnya gitu lebih ke pendidikan sosial media yang nggak terlalu cukup gak sih buat netizen kalau misalnya kalau menurut orang ya nggak sih? Literasi Ya, digital. Literasi digital ya. Kayak Ya dikasih informasi langsung percaya gitu orang tuh. Itu tuh. Itu tuh yang kan. Ya kayak hoax di Indonesia hoax, banyak aduh, banget lah. banyak Ya. banget aja sumpah. Kayak Apalagi maaf ya grup-grup WA. Oh my god. Oh my god. Bener Oh my banget. god. Broadcast. Kayak banyak banget gitu, kayak gak tahu ya, kayak orang yang menciptakan hoax tuh kepikiran apa gitu. Kebanyakan tuh ya masih cuman ngebaca forward kayak gak mencoba mencari sumber lain gitu loh. Misalkan contoh dikasih tahu ya, misalkan vaksin jadi titan atau jadi zombie segala macam. Oh gue mau tuh. Kayak ya udah gitu dibaca, oh ya, wah ini keren nih bre, kita harus share, kita forward, kita sebarin segala macam, tapi nggak mencoba dulu. Oh habis baca, oh bentar deh kita ke internet dulu, kayak kita searching dulu, bener gak sih kayak vaksin merubah kita menjadi beast titan atau jadi apa, jadi zombie segala Oh gue mau macam. tuh. Kayak bener gak sih informasi ini, terus kayak sumbernya dari mana nih, kayak sumber terpercayakah atau kayak dari orang kah atau dari mana. Kayak misalkan sumbernya nggak jelas, ya udah men, jangan gampang percaya. Kalau misalkan sumbernya udah jelas, misalkan ya contoh kayak portal berita yang benar-benar udah besar kayak Tempo, Detik.com, mereka kan nggak mungkin buat ngebikin hoax gitu, kayak nggak mungkin. Mereka dia dipertanyakan lah kredibilitasnya, kayak ini media macam apa kalau mereka berani menyebar hoax gitu kan. Di keluarga gue kayak gitu tuh. Di keluarga gue kayak gitu. Gue sumpah tuh. Gue baru aja kaget banget kan, kayak keluarga terdekat gue nih gitu. Gue baca running text gitu di channel CNN Indonesia, kurang kredibel apalagi kan gitu maksudnya gitu kan. Gitu. Terus gue kaget kan nge-reactin si running text itu. Wah, ada varian baru lagi corona gitu. Oh, kaget. Terus kata anggota keluarga gue dengan mamprangnya gitu ya, dengan barbarnya bilang, itu mau hoax nah. Padahal CNN sebenarnya. Kalau dari CNN WhatsApp Indonesia. Ya gimana ya? Oh my god. Pastilah ada beberapa orang yang skeptik terhadap media sekarang, ya nggak sih? Iya benar. Ya, tapi lagi sih. Ya sosial media itu kayak apa ya? Pedang bermata dua, anjas bahasanya. Ya di satu sisi ya itu bisa digunakan untuk kebaikan, tapi kalau kita salah menggunakannya, ya itu bisa ngebuat kita rugi juga gitu. Jadi akhirnya kalau dari gua pribadi sih ngelihat sosial media itu bisa jadi baik kalau digunakan dengan baik, itu bisa jadi buruk kalau digunakan dengan buruk. Ya kayak gitu sih. Kalau dari gua ya. Tentang sosial media. Emang gitu sih, tapi ya nggak salah Luri, emang gitu. Tapi ya gimana ya, kita juga harus, intinya mah ini nggak sih, kita harus ya pertama kita harus pilih semua informasi yang kita terima. Karena emang banyak sekali hoax yang sangat menyesatkan orang, dan semoga yang bikin hoax ini masuk neraka lah. Semoga dipertemukan dengan Tuhan sekarang juga gitu ya, yang bikin hoax. Masalahnya gini loh, masalahnya dengan hoax ini, lu bukan cuma menyakiti satu orang, lu menyakiti banyak orang kalau misalnya kesebar luas. Terus harus bisa apa ya? Kayak apa ya? Kayak nih, kalau kita harus punya batas gitu, punya tameng buat diri sendiri. Kayak ketika misalkan ada sesuatu di sosial media atau segala macam,
kita harus tahu, bukan tahu batasan sih, kayak kita bisa menahan diri kalau nggak terlalu harus ikut campur di dalamnya, atau kayak kita harus kalau kita punya tameng itu ya, kita bakal tahu ya itu benar, kita bakal tahu yang ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Karena kadang ya ketika kita nggak punya tameng atau kayak kita nggak teguh sama prinsip kita, yang awalnya kita udah benar ngikutin yang benar, tapi karena yang salah lebih mayoritas, akhirnya kita malah yaudah kita ganti pilihan karena kita nggak punya tameng itu. Makanya buat sobat-sobat laskar di sana gimana harus ya? tameng lah. Harus teguh dengan pendirian, ya nggak sih? Ya. Jadi kayak nggak boleh gampang terpengaruhi lah. Soalnya itu masalahnya tuh. Kalau misalnya kita ngikutin banyak orang, jangan ikutin yang banyak orang gitu lah. Misalnya kita ngikutin sesuatu yang salah, terus ya misalnya kita ngelihat aduh ini banyak orang yang melakukan ini, tapi sebenarnya ini salah gitu. Yang diikutin lah. Itulah aing bilang sih gitu. Masalahnya banyak yang apa istilahnya tuh bandwagon. Jadi mereka ikut aja gitu. Ya udah ikut aja. Itu yang gimana ya? Itu yang parah juga sih dari sosial media itu, banyak yang bandwagon. Ya tapi Turut munding. ya tapi gitulah ya. Kalau ada suatu informasi yang diberikan, research. Research dulu. Pokoknya bener-bener jangan dikit-dikit percaya. Oh, kata sahabat gue deket banget sama gue, katanya gini-gini, langsung percaya. Jangan gitu. Pokoknya tetap harus bisa kayak memilah gitu lah intinya. Harus bijak ya teman sobat-sobat di luar sana. Ya mungkin ya itu dulu lah dari kita berempat. Semoga ya ngobrol-ngobrol ngalor ngidul ini kayak ada sesuatu yang bisa dipetik ya. Kayak gimana ya, ngobskui tapi nggak santai sekarang ya, orang marah-marah soalnya tadi. Ya kita sekarang ngopi yang mungkin ya topiknya rada-rada mungkin sedikit juga berbeda juga, rada berat juga. Dan ya di sini kita nggak menekankan bahwa kita berempat benar, kita juga manusia, mungkin ada sesuatu yang salah yang kita sampein. Pokoknya di sini hanya opini teman-teman di luar sana yang nonton video ini atau ngedengar lewat podcast, lewat Spotify segala macam. Ya boleh ambil yang benernya, kalau yang salah tolong jangan diikutin gitu. Ya, tolong jangan diikuti. Sekali lagi makasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton, udah dengerin, terus pantengin Selasar Kampus konten-kontennya di Instagram, di YouTube, di Spotify, ya, and other platform. And thank you and see you all. Makasih. Dah. Bye, Sobat Laskar.